Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 meminta maaf terutama kepada Bapak Sairul Bahar, MPD selaku dosen mata kuliah belajar dan pembelajaran, dan kami meminta maaf kepada teman-teman semua atas keterlambatan dalam pembuatan video pembelajaran kali ini. Baik, langsung saja. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang, yaitu ada Alif Fajahri, kemudian ada saya sendiri, Kurniawan, dan yang ketiga ada Nadia Triutami, dan keempat Sahwa Berliana Putri. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran. Untuk materi selanjutnya yaitu pendekatan pembelajaran dari segi keorganisasian induktif. Sistem ini dipandang sebagai sistem yang paling baik pada abad pertengahan, yaitu cara induktif disebut juga sebagai dogmatif, artinya bersifat mempercayai begitu saja tanpa diteliti secara rasional. Pada dasarnya, berpikir induktif ialah suatu proses dalam berpikir yang berlangsung dari khusus menuju ke yang umum. Adapun jenis-jenis pendekatan induktif diantaranya sebagai berikut. 1. Membentuk satu generalisasi daripada contoh-contoh tertentu. Misalnya mencari ciri segitiga yang sama dari beberapa atau berbagai segitiga. Yang kedua, membentuk satu prinsip dari uji kajian tertentu. Misalnya mendapat prinsip gravitasi daripada uji kajian benda-benda yang dijatuhkan dari atas ke bawah. Yang ketiga, ada membentuk satu hukum dari pernyataan-pernyataan tertentu. Misalnya, mendapat hukum tata bahasa dari membuat analisa terhadap struktur ayat-ayat bahasa. Yang keempat, ada mendapatkan suatu teori dari suatu urutan pemikiran. Misalnya, memperhatikan tingkah laku manusia untuk mendapatkan satu teori pembelajaran. Dalam pembelajaran menggunakan pendekatan induktif haruslah memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, sebelum memulai aktivitas pengajaran dan pembelajaran secara induktif, guru seharusnya menyediakan contoh-contoh yang sesuai. Di samping itu, soal-soal haruslah disediakan untuk membimbing murid mendapatkan kesimpulan yang berkenaan. Kedua, guru tidak harus memberi keterangan atau menguraikan isi pelajaran yang berkaitan dengan kesimpulan, tetapi murid-murid harus dibimbing melalui aktivitas soal jawab untuk mendapat kesimpulan dari dirinya sendiri. Yang ketiga, jenis contoh khusus yang diberikan haruslah dari berbagai, tetapi memandang ciri yang sama serta mudah untuk dipahami oleh siswa. Yang keempat, contoh-contoh khusus yang dipilih haruslah sesuai dan mencukupi. Yang kelima, setelah contoh-contoh khusus yang dikemukakan oleh guru, murid-murid juga digalakkan memberi contoh-contoh yang serupa oleh yang gurunya contohkan. Yang keenam, ada alat bantu mengajar harus disediakan untuk membantu murid mendapatkan kesimpulan yang berkenaan. Yang terakhir, ada kaidah yang harus mengikuti urutan yang tepat, yaitu daripada contoh-contoh spesifik kepada yang umum. Lanjut kepada materi yang terakhir, yaitu pendekatan pembelajaran dari segi perorganisasian secara regresif dan progresif. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran dari segi regresif. Pada pendekatan regresif dapat dipakai dalam pembelajaran sejarah karena asumsi dasarnya bahwa apa yang terjadi sekarang hakikatnya sudah ada di masa lampau dan menjadi pembelajaran di masa yang ada pada sekarang. Pendekatan regresif mengemukakan bahwa model ini digunakan dalam pembelajaran dengan mengambil gejala di masa sekarang,
kemudian diruntut materinya ke belakang dengan persoalan yang sama. Asumsi pendekatan regresif bahwa anak akan lebih senang belajar dari suasana kontekstual yang konkret pada saat ini. Kemudian masalah tersebut diruntut kepada masa lampau yang lebih abstrak. Kemudian model ini telah memberi pengaruh banyak dalam penanaman nilai-nilai kepada siswa. Melalui belajar secara regresif ini setidaknya dapat membuat perbandingan seperti penanaman nilai pengorbanan terhadap negara terhadap siswa. Pendekatan pembelajaran secara regresif memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama ada menekankan belajar dengan cara masa lampau. Yang kedua, tidak ada perubahan dalam penyampaian belajar. Yang ketiga, ada penanaman nilai-nilai dalam belajar. Untuk segi yang kedua, yaitu pendekatan pembelajaran dari segi perorganisasian progresif. Pada pendekatan progresif, peserta didik dipandang sebagai manusia yang utuh, yang pertumbuhan emosi dan kecerdasan bermasyarakatnya dijadikan cara belajar dalam mengembangkan intelektualnya. Bahan ajar disusun berdasarkan pemahaman mereka atas pengalaman spontannya yang dipelajari bagi keuntungannya pada masa depannya sendiri. Pada pendekatan progresif, pendidik mempunyai beberapa peran. Di antaranya yaitu fungsinya hanya sebagai fasilitator, pakar metodologi, ahli jiwa, dan narasumber yang mengembangkan lingkungan belajar sesuai dengan kebutuhan siswa dan proses pertumbuhan. Kemudian, pendidik atau guru tidak mentransfer isi, namun memimpin dan membimbing pengalaman pada peserta didik. Maka dari itu, bahan ajar disusun berdasarkan pemahaman mereka atas pengalaman spontannya yang dipelajari bagi keuntungannya di masa depan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan atas presentasi kami. Sekian dari kami selaku kelompok 4 mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.